فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tasliman katsiran amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita Al-Mawqidhah fi ilmi mustalahil hadits karya Imam Ad-Dhahabi rahmatullahi alaih. Kita masuk pembahasan hadis yang atau jenis yang ke-17. Qala al-mu'annan, hadis al-mu'annan, hadis yang dian'anah. Dan dia isim maf'ul dari an'anah, bermakna anna rawi qala an, maknanya bahwasanya perawi mengatakan an, dari. Adapun secara istilah huwa riwayatul hadits bilafdhi an bi ghairi bayan at-tahdits aw istima'. Dia adalah riwayat hadis dengan lafaz an tanpa penjelasan apakah tahdits atau kasima'. Tolong menceritakan kepada kami atau saya mendengar. Qala Ad-Dhahabi ma isnaduhu fulanun an fulanin. Berkata Adz-Dzahabi, mu'an'an adalah yang sanadnya fulan dari an, dengan an, dan ini ta'rif bil mithal, yang mendatangkan definisi dengan contoh. Faminan nasi man qala la yathbutu hatta yasihha liqa'ur rawi li syaikhihi yawman ma. Dan di antara manusia dari ulama, dari ahli hadis, ada yang mengatakan yaitu beliau mendatangkan mazhab ulama ahli hadis tentang riwayat mu'an'an. Di antara mereka yaitu pada hukum sanad yang datang dengan mu'an'an itu tidak sabit hingga sahih perjumpaan perawi dengan gurunya satu hari, walaupun sehari. Dan ini mazhab Imam Bukhari. Dan juga tambahan syarat penafian dari tadlis, tanpa tadlis, bukan mudallis. Dan mazhab Imam Al-Bukhari lebih ketat dan teliti. Wa minhum, mazhab yang kedua, wa minhum man ittafa bi mujarradi imkanil luki wa huwa madhhabu muslimin. Dan di antara mereka, di antara ahli hadis, ada yang mencukupkan dengan sekadar memungkinkan untuk terjadi perjumpaan, misalnya sesaman dan satu daerah, walaupun tidak ada lafaz sharih yang menunjukkan bahwa dia berjumpa langsung. Dan ini mazhab Imam Muslim. Hanya saja mazhab Imam Muslim tersusun dari 4 syarat. Yang pertama, perawinya thiqah. Yang kedua, perawinya selamat dari tadlis, bukan mudallis. Yang ketiga, memungkinkan bagi dia untuk berjumpa dan mendengar dari gurunya. Yang keempat, tidak datang bukti bahwasanya perawi tersebut tidak berjumpa dan tidak mendengar dari gurunya. Nah, ini 4 syarat Imam Muslim. Hanya saja perkaranya mubham, yaitu tidak jelas apakah berjumpa atau tidak. Tidak datang riwayat sharih dan memastikan bahwasanya memang terjadi perjumpaan antara dia dengan gurunya. Dan ini dikuatkan juga oleh Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Waqad balagha fi ar-radd ala mukhalifihi, dan dia telah mubalaghah, melebihkan dalam
bantahan, dengan membantah dengan keras siapa yang menyelisih dia, menyelisih Imam Muslim, sebagaimana berlalu bersama kita dari ungkapan-ungkapan Imam Muslim dalam muqaddimahnya ketika membantah siapa yang menyelisihi dia dalam syarat tersebut, yaitu yaktafi bi mujarrad imkanil luqi. Dan mazhab Imam Muslim lah mazhab mutaakhirin, dan di atasnya lah amalan. Meskipun mazhab Imam Bukhari lebih menambah ketenangan. Adapun mazhab Imam Muslim beramal dengan ghalabatud dhann, prasangka yang kuat, dan beramal dengan ghalabatud dhann, prasangka yang kuat itu boleh. ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط ألا يكون الراوي عن شيخه مدلسا. Ini yang kita sebutkan tadi bahwa akan datang, syarat mereka itu bukan mudallis. Kemudian dengan takdir yakinnya perjumpaan antara perawi dengan gurunya, disyaratkan perawi dari gurunya bukanlah mudallis. Dan di sini ada tambahan faedah, apabila mudallis melakukan an-ana dari selain gurunya yang dia tidak melakukan tadlis darinya. Seperti misalnya A'mash mudallis, akan tetapi apabila dia mengatakan an Ibrahim an-Nakhai, maka tetap diterima. Kenapa? Karena dia tidak melakukan tadlis darinya. Demikian dari Abu Saleh. Fa'ilam yakun hamalnahu 'alal ittisal. Kalau dia tidak demikian, bukan mudallis, maka kami bawa riwayat tersebut terhadap makna ittisal, yaitu bersambung. Fa in kana mudallisan fal adharu annahu la yuhmalu 'ala as-sima'i. Apabila dia itu mudallis, maka yang tampak tidak dibawa kepada pendengaran, yaitu hadis mudallas. Bisa jadi dengan perantara. Sementara dia dikenal dengan mudallis, maka kita pun tawakuf dari menerima riwayatnya. Jadi ini hukum secara menyeluruh. Kemudian beliau akan merinci setelahnya 3 macam dari sisi diterima dan ditolaknya. Beliau mengatakan summa in kana al-mudallis an shaykhihi dha tadlisin an thiqati fala ba's. Kemudian apabila mudallis tersebut, perawi yang mudallis, tapi dia itu melakukan tadlis dari gurunya, tidaklah melakukan tadlis kecuali dari thiqat, maka tidak mengapa. Yaitu kita tidak mengapa bagi kita untuk berargumentasi dengan tadlis tersebut. Dan yang masyhur disebutkan bahwasanya dia tidak melakukan tadlis kecuali dari thiqat adalah Sufyan ibn Uyainah, la yudallis illa an thiqat. Qala Ibnu Hibban wa hadha laysa li ahadin illa li Sufyan ibn Uyainah. Dan ini tidak boleh bagi seseorang pun kecuali untuk Sufyan ibn Uyainah. Dan ini qismul awal, jenis yang pertama dari aqsamul mudallisin. Nah, yaitu man la yudallis illa an thiqat, sehingga tetap diterima anak-anaknya. Wa in kana dha tadlisin an ad-du'afa'i famardudun.
Dan apabila dia adalah orang yang melakukan tadlis dari perawi yang dhaif, maka ditolak. Yaitu dia tidak diterima dengan bersendirinya dia dengan riwayat mudallas tersebut. Dia hanya bisa dijadikan syawahid dan mutaba'at, penguat dan pendukung. Ini jenis yang kedua. Fa idza qala al-Walid aw Baqiyah, apabila Walid ibnu Muslim dan dia melakukan tadlis at-taswiyah dari kadzabin wal matrukin, dari para pendusta dan orang-orang matruk. Atau Baqiyah dari Auza'i, Tawahin oleh Ibnu Muslim atau Baqiyah dari Al-Auza'i, Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, maka wahin, lemah. Kenapa? Fa innahu ma yudallisani katsiran anil halka. Karena keduanya, yaitu Walid dan Baqiyah, sering melakukan tadlis dari orang-orang yang halka, orang-orang binasa, kadzabin dan matrukin. Dengan istilah yudallis juga ditambah dengan tadlis taswiyah. Tapi apabila dia mengatakan haddatsana dengan tasrih, bukan dengan sighatul an'anah, maka diterima dengan syarat dia melakukannya pada dua tempat, dari gurunya dan guru-gurunya. Kenapa? Karena dia yudallis tadlis taswiyah, yaitu dia melakukan tadlis dari dia dengan gurunya dan dari gurunya dan gurunya yang lain, gurunya di atasnya, dari guru-gurunya. Baik. Sama juga dengan Baqiyah. Kenapa? Karena dia melakukan tadlis dan tidak teliti dalam hadisnya. Dia melakukan tadlis dari setiap orang, bahkan dari awam dan dhaif dan majhul, orang-orang lemah dan majhul. Walihada yattaqi ashabus sihah hadits al-Walid. Karena itulah pemilik Sahih dan yang ma'ruf adalah Imam Bukhari dan Muslim. Hadits al-Walid, hadisnya Walid. Fa idza jaa isnaduhu bi sighatin an Ibnu Jurayj aw anil Auza'i tajannabuhu. Apabila datang sanadnya dengan pola an Ibnu Jurayj atau an al-Auza'i, tajannabuh, mereka pun menjauhinya. Wa hadha fi zamanina ya'suru naqduhu 'ala al-muhaddits. Dan ini hadis mudallas dengan lafaz an-ana, pada zaman kita sulit untuk mengkritiknya dari seorang ahli hadis. Yaitu menjazam, memastikan bahwa terjadi inqita', keterputusan sanad pada riwayat mudallisin dari gurunya. Ini termasuk perkara yang susah pada zaman kita. Kata Imam Adz-Dzahabi, kenapa? Karena bisa jadi terjadi hanya peringkasan saja dari murid.
Fa inna ulaika al-a'imma kal Bukhari wa Abi Hatim wa Abi Dawud ayanul usul. Sebab imam-imam tersebut yaitu Imam Bukhari, Abu Hatim, Abu Dawud, mereka telah melihat langsung usul. Nusakh para ulama, baik itu dengan tulisan tangan mereka sendiri atau semisalnya. Sehingga apabila kita membahas riwayat mudallis, lalu kita tidak mendapati setelah kita mengerahkan semua kemampuan kita untuk mendapatkan hadis dengan pola haddatsana atau sami'tu, maka kita tawakkuf dari menerimanya, tidak mengatakan bahwa saya terjadi keterputusan, karena bisa jadi terluputkan dari kita yang kita tidak dapatkan pada sumber-sumber yang lain yang dia melakukan tasrih padanya. Hanya saja kita tawakkuf dan mengatakan fulan mudallis waqad an. Fulan mudallis waqad an. Sehingga kita tawakkuf dari menerimanya sampai datang orang yang mengatakan dia telah melakukan tasrih di tempat yang lain. Dan juga tidak menjazamkan bahwasanya itu artinya terputus. Karena ternyata didapati juga beberapa riwayat dari mudallisin, dia melakukan an-anah pada satu kitab, dan didapati kitab yang lain dia mendatangkan dengan konteks haddatsana, sehingga salima minat tadlis dan diterima hadisnya. Wa arafu alalaha, mereka ayanul usul, langsung melihat usulnya, nuskhahnya, tulisan tangan mereka langsung, dan juga mengenal ilal-ilalnya. Wa amma nahnu fatalat alaina al-asanid, adapun kita telah panjang atas kita sanad-sanadnya dan kita tidak mendapati sumber-sumber aslinya. Wa fuqidat al-ibaratul mutayaqqinah, dan telah luput ungkapan-ungkapan yang pasti, yang diyakini. Terkadang riwayat dengan makna dan ringkasan dan seterusnya. Wa bimithli hadza wa nahwihi dakhalu 'ala al-hakim fi tasarrufihi fil mustadrak. Dan semisal ini dan semacam itu yang masuk terhadap hakim dalam tindakannya dalam kitabnya Mustadrak, yaitu dia tidak menyeleksi semisal an-anah dari an-anah bakiyah, sehingga dia pun dikritik, dia pun mendapatkan kritikan dari tindakan tersebut. Tapi ini pembahasan tentang an-anah. Kemudian beliau akan masuk pada jenis hadis berikutnya, at-tadlis. Insyaallah kita ambil pada kesempatan berikutnya. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.